diskusi. 15 ya. Protokol. Ini sudah saya jelaskan di awal tadi itu. Protokol itu apa? Protokol itu aturan. Ya. Aturan untuk apa? Aturan untuk supaya kita bisa berkomunikasi. Ya. Nah, sekarang di dunia jaringan komputer itu ada layer. Apa itu layer? Layer itu lapisan, kue lapis ya, kue lapis. Kalau bahasa adanya lapisan. Lapisan untuk apa? Ini contoh ya. Jadi nanti setiap komputer, nah itu akan dibagi menjadi layer-layer seperti ini. Ya, ini layer. Ini model yang pertama. Ada lagi layer yang begini. Ya, ini layer. Jadi komputer dalam komputer laptop saya itu nanti ada bagian layer application, layer presentation, session, transport, network, data link, physical. Ya. Model layering yang seperti ini adalah layer model OC. Ya, OC itu Open System Interconnection Reference Model. Ya, ini model OC. Kalau yang sebelumnya ini adalah model untuk bukan OC. Kalau ini namanya model TCP/IP atau model internet. Yang sekarang kebanyakan yang digunakan adalah model ini. Tapi untuk pembelajaran digunakan model ini. Ya. Apa sih layer itu? Sekarang kita diskusi. Siapa yang tahu sih? Apa itu layer? Di mute-nya dia, mic-nya di-on kan. Apa itu layer kira-kira? Mungkin untuk filter. Siapa yang tahu? Gitu. Kayak filter, bukan. Ayo, siapa ngomong aja, apa-apa, ngomong aja, semua ngomong. Apa? Itu lapisan gitu. Ya, lapisan, apa? Apa seperti apa? Lapisan di dalam apa? Dalam jaringan? Lapisan jaringan. Bukan. Lapisan pengecekan. Salah. Lapisan transport. Transport itu kan namanya aja lapisan transport. Ayo. Lapisan pengiriman data. Apa? Lapisan pengiriman data. Bukan. Lapisan jaringan komputer yang ada di dalam. Bukan. Apa? Data sih betul kan? Transfer data. Bukan. Ayo, Jalur paket. Salah. Jalur data. Salah. Jalur sebuah paket dari komputer A ke komputer B. Salah. Pastinya. Ayo, apa ya lapisan? Nggak tahu? Tak kasih tahu ya. Daripada berlama-lama nanti sampai setengah jam kamu nggak bisa terus, setengah jam nggak bisa, nanti waktunya terbuang. Iya Pak. Oke, lapisan ini apa? Lapisan ini adalah pembagian fungsi. Pembagian fungsi. Pak, apa lagi nih Pak itu? Oke, analoginya begini. Kalian kan mahasiswa ya? Pernah ikut kegiatan kemahasiswaan apa enggak? Lomba, ngurusi lomba ini, ngurusi lomba itu, apa enggak? Pernah apa enggak? Pernah. Ya, pernah. Ya. Pernah. Ada pembagian fungsi apa enggak? Ya, ada. Ada, Pak. Yang paling tinggi apa? Ketua. 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 Itu paling tinggi, ya toh?
Bawahannya ketua apa? Ada seksi apa lagi? Ada bawahan ketua apa? Wakil ketua ya? Wakil ketua. Wakil ketua. Bawahannya wakil ketua ada apa? Koor. Apa? Wakil. Koordinator. Sekretaris. Oh, ya. Sekretaris. Koordinator. Ada sekretaris, ada koordinator, ya toh. Koordinatornya macam-macam toh. Koordinator A, B, C, D. Bawahannya lagi ada apa lagi? Bendara. Bendara. Nah, itu pembagian fungsi, pembagian tugas. Iya toh? Betul apa enggak? Betul toh? Sing ngurusi duit siapa? Bendara. Bendahara. Tugasnya ketua apa? Ya. Mengkoordinasi Pemimpin. semuanya. Ya, tugasnya ketua mengkoordinasi semuanya. Koordinasi Ya toh? semua anggotanya. Koordinator apa? Fungsinya. Koordinator lomba misalkan. Koordinator apa? Transport. Koordinator lomba apa? Ya, ngurusi lomba, ya toh? Ngurusi lomba. Ngurusi lomba. Karena kalau ada duit hilang, pergi ke koordinator apa pergi ke bendahara? Bendahara. Ya toh? Ini ada masalah, ngomong be ketua apa ngomong be koordinator? Koordinator. Koordinator. Ini kalau koordinator, kalau masalahnya di koordinatormu, di areamu. Tapi kalau masalahnya masalah besar, ngomong sama siapa? Ketua. Wah, nah, kamu kan tahu tuh. Jadi itu ada apa? Ada pembagian fungsi tuh. Ya, ojo sampai lek duit hilang itu atau duit mau bayar sesuatu ngomongi ke sekretaris, percuma. Ngomongi minta ke bendahara, kan gitu tuh. Karena sing urusan duit itu bendahara. Nah, demikian juga di dalam jaringan komputer. Supaya memudahkan, karena terlalu banyak protokol yang bekerja di dalam jaringan komputer itu, ya toh. Maka setiap device yang ada di jaringan komputer, kita bagi tugas-tugasnya. Kita buat layer-layer. Nah, berarti kalau ini, misalkan begini, berarti ini seakan-akan ini adalah sebuah komputer, adalah mana anotik? Oke. Jadi seakan-akan laptopmu, gitu. Ini laptop kita. Nah, di dalam laptop kita itu nanti ada fungsi-fungsi seperti ini. Nanti kalau di dalam router bagaimana? Ada juga fungsi-fungsi seperti ini. Nah, contoh di buku ini, analogi yang digunakan untuk layering, ia menggunakan bandara. Kalau tadi kan contoh saya menggunakan kegiatan kemahasiswaan, ketua, bendahara. Gitu. Kalau buku ini dia pakai airplane, bandara. Ada bagian tiketing, betul ya? Ada bagian baggage, ada bagian gate. Semua itu fungsinya sendiri-sendiri, tidak akan tumpuk. Nah, sistem ini adalah sistem yang digunakan untuk pergi dari satu kota ke kota lain menggunakan pesawat. Itu aja ada sistem seperti itu. Ada pembagian layer yang seperti itu. Nah, dunia jaringan komputer juga menganut ini. Nah, buku yang di Kurose ini, dia pakai analogi ini. Ya toh? Jadi kalau kamu mau berangkat dari kota A ke kota B naik pesawat, kamu mesti beli tiket dulu. Beli tiketnya di mana? Di bagian tiketing. Jangan beli tiket di bagian gate. Ya. Setelah gitu, setelah kamu dapat tiketnya, kamu masuk. Baru ngurusi bagasi. Kamu baggage, masuk ke boarding. Masuk ke gate. Ya, kalau ada bagasimu hilang, kamu ngurusnya kemana? Kalau bagasi hilang, ngurusnya kemana? Ke baggage claim toh. Bukan ke bagian tiketing. Ya. Nah, masing-masing fungsi ini punya protokol sendiri-sendiri.
Ya, punya protokol. Contohnya apa? Paling gampang tiketing aja. Ya, paling gampang tiketing. Protokolnya apa di tiketing? Aturannya apa? Yang paling gampang. Kalau kamu dari Surabaya menuju Jakarta apa sih? Biasanya tiketnya tulisannya apa? Berangkat dari JKT, Jakarta. SUB. Ya, toh? Batasan tempat tujuan. SUB, tahu SUB. Sub. Ya. Jakarta apa? CGK. Nah, CKG. Jakarta itu CKG. CKG. Oh, oke. Cengkareng. Ya, CGK atau CKG, pokoknya singkatan dari Cengkareng. Ya. Kalau Surabaya SUB. Nah, itu adalah contoh protokol. Berarti untuk penyebutan kota atau bandara, ya, dia menggunakan 3 digit, 3 huruf. Berarti, misalkan kamu kebagian ke seluruh dunia manapun, kalau kamu menuju ke bagian tiketing, kamu tunjukkan tiketmu aja, dia akan tahu, oh dari mana menuju mana. Oh, kamu ini mau dari Surabaya, menuju ke Jakarta. Kamu tanyakan di bagian tiketing di Malaysia, di Eropa Timur, semua ngerti kalau SUB itu Surabaya. Udah janjian. Nah, demikian juga bagasi. Bagasimu kan di-scan, crack kalau mau masuk itu. Nah, scan-nya itu mengandung protokol-protokol tertentu. Dari situ dia akan tahu nanti barangmu ini mampir kemana, ini lewat pesawat mana. Kalau hilang itu hilang di mana, dia tahu. Karena ada protokolnya di dalamnya. Sudah ada aturan-aturan yang barcode-nya itu bacanya bagaimana. Ini menunjukkan apa. Bagian tiketing yang kita paling tahu lah. Yang paling bisa kita lihat kan bagian tiket itu aja. Waktunya. Pakai GMT. Ada waktu lokal, ada waktu GMT. Standarnya pakai GMT. Ya, itulah pembagian layer di bandara. Ya. Nah, kalau jaringan komputer, pembagiannya adalah seperti ini. Berarti ada bagian aplikasi yang ngurusi application. Ada bagian transport yang ngurusi manajemen transportasinya. Ada bagian network yang ngurusi perpindahan dari satu network ke network yang lain. Ada bagian data link, ada bagian physical. Data link itu untuk apa? Physical untuk apa? Ya. Ini semua adalah contoh-contoh protokol yang di masing-masing ini. Misalkan di application ada FTP, SMTP, HTTP. Nah, kalau kamu kata browsing, kan menggunakan protokol HTTP, itu berarti yang ngurusi adalah bagian application. Kalau di bagian transport di sini ada TCP, ada UDP. Nah, ini adalah contoh protokol yang di sini, aturan yang di sini. Di bagian network ada IP, ada ICMP, yang tadi saya ngomong untuk ping itu di sini. Data link, ada Ethernet, 802.11 Wi-Fi itu di sini. Di bagian physical ada UDP, ada fiber optik, aturannya fiber optik. Cahaya harus nyala berapa lama untuk bit 0, untuk bit 1, itu kan ada aturannya. Nah, itu adalah contoh protokol di masing-masing stack-nya, di masing-masing layer-nya. Masing-masing di sini punya fungsi sendiri-sendiri. Fungsinya tidak akan tumpuk. Ya. Nah, ini yang untuk model internet atau model TCP/IP. Kalau yang modelnya OC, bentuknya seperti ini, lebih banyak. Kalau ini cuma 5, di sini ada 7. Ada presentation-nya, ada session-nya di sini. Yang di sini kok tidak ada, Pak. Kok langsung application? Kok ada presentation, tidak ada session? Karena apa? Karena ini kan model lama. Kalau dulu itu
presentation itu diatur sendiri, ada yang ngatur. Session ada yang ngatur. Ya sekarang juga masih ada, tapi kalau yang model baru di application di sini sudah bisa ngatur session, sudah bisa ngatur presentation. Artinya dengan teknologi yang lebih maju, yang dulu sulit harus diatur orang, sekarang tidak orang, cukup jadikan satu aja orangnya. Ya mestinya sama. Nah, ini presentation, ada session. Sekarang fungsinya untuk apa? Application, kira-kira fungsinya untuk apa? Anda tak kasih tugas saya. Tugas cari masing-masing fungsinya ini apa. Nanti minggu depan kita diskusikan. Sekarang kan tahu toh, layering itu pembagian fungsi. Seperti kamu di organisasi kemahasiswaan, kalau ngurusi lomba, ngurusi apa ya, kira-kira bayangannya kok. Nah sekarang aplikasi ini urusannya apa sih? Ngurusi apa ini? Ini ngurusi apa? Ini ngurusi apa? Di dalam dunia jaringan komputer. Kalau di transportasi kan jelas ini, oh ini bagian tiket, yang ngurusi tiket ini pasti. Ini ngurusi bagasi-bagasi. Jadi orang ini ambil berapa kilo dan sebagainya, bagasinya beberapa item, jumlah package-nya berapa dan sebagainya. Ini gate. Nah, ini kan yang ada di bandara. Seandainya tidak ada layering di bandara gimana? Bisa apa enggak? Nggak ada layering di bandara. Ya kamu nggak usah beli tiket, ya kamu jalan sendiri ke bandara, nanti kamu jalan sendiri naik masuk ke gate-nya. Ya, kamu jalan sendiri, naik pesawatnya kamu sendiri, kamu setir sendiri, kamu pilotnya sendiri, kamu berangkat sendiri gitu. Kan tidak mungkin. Panitia juga gitu. Kalau panitia tidak ada layeringnya gimana, Pak? Ya tidak ada apa-apa. Nanti ya ketuanya bisa ngurusi tukang sapu, ya nyaponi untuk bersihkan kelas, untuk ruangan untuk lomba dan sebagainya. Karena tidak ada panitianya. Lomba dia yang ngurus, semua dia yang ngurus. Gitu. Kan tidak bisa, Pak. Jadi harus ada layering. Demikian juga dunia Jarkom. Jadi tugas Anda sekarang adalah supaya nanti ini masuk ke alam pikiran Anda, yaitu Anda tak kasih tugas. Coba cari di internet banyak kok. Apa sih fungsi masing-masing layernya ini? Kita ada dua model TCP IP sama model OSI. Nanti minggu depan kita diskusi. Ya. Nah sekarang saya mau ngomong encapsulation. Apa itu? Tadi saya ngomong tuh. Jadi ada message M, gitu. Ini message ya. Pada saat sampai di lapisan transport, nanti message ini akan dibungkus dengan informasi punyanya transport. Seperti kalau kamu ngirim pakai Gojek, kamu mau ngirim sebuah mouse, sampai di sana kan nanti diamplopi itu, sampai di Gojeknya sana atau di JNE-nya sana itu. Kan di amplopi dikasih nama alamatmu siapa, mau menuju kemana, ya itu kan ini toh. Ini kan amplopnya di bagian transport. Nanti di bagian data network juga begitu, ditambahi headernya network. Ini namanya header transport, header network. Sampai data link juga begitu, ditambah headernya data link. Kemudian di physical dijadikan elektrik 0 dan 1. Dikirim sama dia di sini. Bagaimana? Oh, langsung sampai situ. Ini harusnya gini. Nah, dia pindah ke sini. Ya. Lewat switch. Nah, sekarang Anda lihat yang itu adalah peristiwa tadi itu namanya encapsulation. Pada saat sampai di destination, ya. Bungkusnya ini akan dibuang, headernya ini dibuang, header ini dibuang sampai akhirnya jadi message. Berarti nanti apa? Message yang dari application di sini akan diterima dari aplikasi yang di sini. Coba Anda lihat layernya. Komputer ini menggunakan model yang internet ya, TCP/IP ya. Ada 5. Laptop ada 5. Switch ada berapa? Cuma 2. Switch cuma punya 2 layer. Jadi tidak ada network, tidak ada transport, tidak ada application. Router punya 3. Ada physical, ada link, ada network. Tapi dia tidak punya transport, dia tidak punya application. Ya. Berarti apa? Kalau ini misalkan ada diwakili ada orang, berarti di sini yang kerja ada 5 orang. Masing-masing tugasnya beda. Yang laptop
juga 5 orang. Tapi yang sini cuma 2 orang. Switch itu cuma orang physical sama orang link misalnya. Yang di sini ada 3 orang, ada yang ngurusin network. Kalau router. Nah, nanti setelah kalian nanti besok belajar tentang apa itu fungsi masing-masing link, dan ini bisa kita terapkan. Oh, ternyata emang betul ya. Ternyata router itu cuma 3 berarti. Oh, kalau switch itu cuma 2. Nggak perlu. Nggak perlu ini, nggak perlu ini, nggak perlu ini. Nggak perlu transport, nggak perlu network, nggak perlu application kalau switch. Ya. Nah, peristiwa yang memberikan header itu namanya encapsulation. Kalau peristiwa yang melepas headernya, ini namanya decapsulation. Ya. 16 nggak usah kita bahas karena ya ini kan Anda bisa baca sendiri aja lah. Ini untuk kepentingan bahwa di internet itu tidak secure. Di internet itu harus disecurekan, ya cari bagaimana cara secure-nya, ada macam-macam, jadi tidak perlu ini, tidak usah saya kasihkan. Ya, Anda bisa baca sendiri di bukunya kalau Anda mau. Kalau nanti ada mata kuliah kok di IF, network security-nya kan ada nanti. Tapi ikut di elektro juga ada network security. Ya, ini nggak saya berikan. Silakan dibaca-baca sendiri aja kalau mau. Oke. Dan chapter 1 habis. Sekarang